Trik tipu-tipu begini masih mau dipakai. Ini namanya licik. Udah itu, sebagian masyarakat percaya Anies dijegal. Apakah mereka tidak merasa bersalah atau setidaknya merasa malu? Berani-beraninya bilang tidak ada kegiatan politik, cuma diskusi. Ternyata semua itu cuma akal-akalan. Untung saja Pemprov Jawa Barat tegas. Tapi sebenarnya mereka bisa kena tegur kalau tetap memberikan izin. Gimana mau dapat dukungan kalau hal sepele seperti ini saja sudah tidak jujur? Coba renungkan. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siwert. Kelompok atau relawan Anies selalu bikin sensasi yang enggak penting, kemudian teriak-teriak seolah mereka ini dijolimi. Jadi ceritanya begini, kelompok relawan yang bernama Change Indonesia atau kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya Indonesia berubah. Mungkin seperti itu maksudnya. Awalnya mereka mau bikin acara di Gedung Indonesia Menggugat atau GIM. Gedung ini lokasinya di Bandung. Ceritanya mereka gagal bikin acara di gedung itu. Saya tahu kabar ini dari YouTube salah satu media. Katanya panitia sudah minta izin penggunaan gedung itu beberapa hari sebelumnya. Tapi mendadak dibatalkan. Kalian tahu sendiri, di kolom komentar semua rata-rata simpati pada Anies. Mereka menyalahkan rejim yang brutal dan barbar menjegal Anies. Mereka bertanya-tanya kenapa segitu takutnya dengan Anies. Padahal Anies urutan paling bawah di banyak survei. Tidak akan lolos di putaran pertama. Kenapa Anies dijolimi sampai segitunya? Dan kenapa lainnya? Banyak yang kesal, ada yang marah, ada yang jijik. Pokoknya Anies itu dijolimi. Begitulah kalau tidak tahu akar masalah dan alasan kenapa izin itu dicabut kembali. Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kemudian melakukan klarifikasi. Jadi begini cerita utuhnya. Gedung GIM ini awalnya dipinjam oleh salah seorang anggota DPRD fraksi PKB. 3 hari sebelum hari H, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Beni Baktiar mendapat telepon dari anggota DPRD dari PKB ini. Dia tanya, bisa nggak gedung itu dipakai? Beni tanya, gedung itu mau untuk apa? Lalu dijawab untuk dialog, untuk perubahan masa depan Indonesia. Judulnya kurang lebih begitu. Beni sudah sempat mengingatkan bahwa gedung itu tidak boleh dipakai untuk kegiatan politik. Lalu kader PKB ini bilang tidak untuk kegiatan politik, hanya untuk diskusi. Akhirnya izin itu diberikan. Tapi ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Salah satu staf Beni menelepon dia bahwa ada baliho Anies dan Caimin di gedung GIM. Makanya Beni langsung meminta agar baliho itu diturunkan dan kegiatan tersebut di-stop. Beni kemudian menelepon anggota dari PKB ini dan memberitahu bahwa terjadi pelanggaran kesepakatan. Dia mengirimkan bukti fotonya dan bertanya kenapa kegiatan itu menjadi kegiatan politik. Dan akhirnya anggota dari PKB ini bilang dia malu karena laporan ke dia itu awalnya bukan seperti itu. Intinya dia mau bilang dia pun nggak tahu bahwasanya kegiatan itu akan berubah menjadi kegiatan politik. Entah dia tahu atau enggak, ya kita nggak tahu. Tapi ada unsur kebohongan di sini. Jadi begitulah kronologinya. Lalu ada yang tanya, kenapa gedung GIM tidak boleh dijadikan tempat kegiatan politik? Kita harus lihat dulu sejarahnya. Gedung ini adalah gedung bersejarah. Gedung ini dibangun tahun 1907, awalnya untuk tempat tinggal. Lalu pada tahun 1917, Belanda mengubah gedung ini menjadi gedung pengadilan. Gedung ini menjadi terkenal setelah digunakan untuk mengadili tokoh perjuangan Indonesia. Pada tahun 1930, 4 tokoh perjuangan Indonesia diadili di gedung ini. Salah satunya adalah Soekarno. Intinya gedung ini banyak mengalami alih fungsi selama berpuluh-puluh tahun, hingga akhirnya dinamai Gedung Indonesia Menggugat sampai sekarang. Yang namanya tempat bersejarah sudah pasti harus netral.
Ini bukan rahasia umum. Apalagi, ini adalah tahun politik. KPU sudah mengeluarkan imbauan tidak ada alat peraga kampanye atau kegiatan politik di tempat ibadah, rumah sakit, dan gedung milik pemerintah. Gedung GIM ini adalah salah satu gedung milik Pemprov Jawa Barat. Pertanyaannya adalah siapa yang harus disalahkan? Lucunya lagi, Anies kecewa karena gagal mengisi acara di gedung itu. Anies dan relawan akhirnya lesehan di luar gedung. Dari penjelasan di atas, jelas sekali kalau ada yang tidak jujur soal tujuan penggunaan gedung GIM. Urusan penggunaan gedung aja sudah tidak jujur, bagaimana mau memimpin satu negara? Di luar sana, orang-orang berpikir Anies dizolimi. Pemerintah yang disalahkan, padahal ada pelanggaran kesepakatan. Tapi, kalau memang sudah fanatik, susah dibilangin. Mereka pasti bilang, kubu lain juga melanggar, tapi kenapa cuma Anies? Kenapa Anies yang selalu dijegal? Kalau berdebat dengan mereka, saran saya, siapkan mental yang kuat dan obat sakit kepala. Sekalian minum obat mual supaya bisa bertahan sampai akhir. Pola-pola seperti ini sudah sering terjadi. Masih ingat nggak kejadian pelemparan telur busuk di kantor Nasdem di Aceh? Ternyata setelah ditelusuri, bukan dilempar di kantor Nasdem, tapi pecah di jalan. Contoh lainnya saat PKS menggelar acara senam di Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi. Izin sudah didapat, tapi kemudian dibatalkan karena ada sedikit kesalahpahaman. Di saat yang sama akan ada pertandingan Liga 1. PKS sudah ditawarkan lokasi alternatif. Tapi ya begitulah, play victim kencang banget, seolah mereka itu dijolimi. Contoh lainnya saat kegiatan jalan sehat bersama Anies di Aceh. Taman yang akan dijadikan lokasi izinnya tiba-tiba dibatalkan. Karena ternyata dalam perbaikan atau renovasi. Memang ada sedikit kesalahpahaman. Tapi mereka koar-koar seolah mereka ini paling sial di dunia. Pola-pola seperti ini sudah sering kita dengar, jadi ini bukan barang baru. Kebetulan ada peluang. Makanya digoreng dan dinarasikan seolah-olah rejim saat ini takut dengan Anies. Anies adalah capres terhebat, terkuat, mengusung perubahan sehingga banyak yang ketar-ketir. Justru yang takut itu mereka sendiri yang panik, Anies jeblok dan diambang kekalahan. Kalau sudah mau kalah, tolong jangan ajak-ajak. Jangan bikin narasi yang aneh-aneh. Kelompok Anies, kapan sih enggak bikin repot? Mereka yang kadang berulah, tapi orang lain yang direpotkan. Orang lain harus buru-buru klarifikasi supaya tidak menjadi polemik. Padahal ulahnya ya mereka sendiri. Trik tipu-tipu begini masih mau dipakai. Ini namanya licik. Udah itu, sebagian masyarakat percaya Anies dijegal. Apakah mereka tidak merasa bersalah atau setidaknya merasa malu? Berani-beraninya bilang tidak ada kegiatan politik, cuma diskusi. Ternyata semua itu cuma akal-akalan. Untung saja Pemprov Jawa Barat tegas. Tapi sebenarnya mereka bisa kena tegur kalau tetap memberikan izin. Gimana mau dapat dukungan kalau hal sepele seperti ini saja sudah tidak jujur? Coba renungkan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.